Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Safirani Yudhistira, mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Islam Sultan Semarang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ketua organisasi di Desa Mungo. Let's go. Assalamualaikum. Dengan Pak Sriyono nggih? Ya, Niki ngapunten sakderenge nggih mboten? betul. Ini Pak mau sedikit bincang-bincang ya kalian dengan sama Bapak. Saya mau tanya nih Pak. Biasanya kan organisasi sendiri di Desa Mungo itu kan ada banyak. Nah, Banyak sekali, betul. salah satunya itu organisasi Thoriqa Sidika ini ya. Betul. Nah, saya mau tanya sama Bapak, apa sih arti seorang pemimpin di organisasi? Kalau menurut pribadi saya itu secara istilah ya pemimpin itu orang yang memimpin dua orang atau lebih atau kelompok atau organisasi untuk kemajuan. Dan ada juga kalau menurut saya pribadi pemimpin adalah mereka yang menggunakan kewenangan atau jabatannya untuk memimpin orang yang dipimpin demi kemajuan organisasi. Kurang lebihnya begitu. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana cara Bapak menghadapi apabila terjadi konflik antar anggota di organisasi? Kalau saya pribadi, kalau terjadi konflik, saya akan mengambil duduk perkaranya itu apa. Terus seandainya dua orang atau lebih akan saya pertemukan musyawarah kesepakatannya itu bagaimana. Kalau memang konflik itu bertujuan atau beda pendapat untuk kemajuan organisasi, oke. Tapi kalau konflik pribadi dimasukkan ke dalam organisasi, tetap saya larang, nggak boleh. Jadi harus profesional ya Pak? Profesional juga dalam konflik pribadi jangan sampai dibawa ke organisasi. Terus untuk berikutnya nih Pak, skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ketua di organisasi? Saya kira itu kalau masalah skill, setiap orang itu mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Ya rata-rata orang itu yang terpenting itu bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau dia bisa memimpin dirinya sendiri, saya yakin dia itu bisa memimpin orang banyak. Dan yang terpenting skill itu adalah kejujuran dan integritas yang tinggi. Harus ada integritas dalam organisasi ya Pak ya? Oke, nah kalau Bapak sendiri itu lebih suka dipimpin atau memimpin? Kalau saya pribadi, kedua-duanya. Kenapa? Saya juga pernah dipimpin dan saya sekarang itu ya maaf, saya juga sebagai penanggung jawab dalam artian di organisasi setia ini saya penanggung jawab pos kausaha. Berarti kan ya levelnya agak pemimpin lah, tapi di atas saya masih ada lagi yang namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Setia. Saya tetap mengikuti anjuran ketua DPC. Saya kan cuma sebatas penanggung jawab kegiatan-kegiatan. Berarti ketua wilayah sini. Iya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ketika Bapak memberikan tugas kepada anggota yang lainnya, akan tetapi anggota tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Itu sering terjadi, Dek. Nanti yang saya lakukan, ya, saya akan menemui orang yang saya kasih tugas dulu, masih mampukah menjalankan atau tidak. Kalau tidak, nanti seterusnya kita limpahkan atau di forum organisasi setempat, baiknya kesepakatan itu bagaimana. Selalu orang yang saya kasih tugas, seandainya seumpama adik saya kasih tugas kok belum mampu, tetap saya motivasi, tetap. Seandainya kok kurang mampu, ya nanti dicarikan pengganti yang lain. Sebagai seorang pemimpin, pasti kan ingin melihat organisasinya berkembang ya Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri, kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan support kepada anggota agar terus aktif dan berkiprah di organisasi? Kalau soal waktu yang tepat, setiap saat saya pribadi dan sedulur-sedulur itu selalu mengasih support.
kalau dalam ya saudara tua saya itu saling mengingatkan, itu kan termasuk support tadi setiap saat, tidak harus menunggu waktu. Itulah mungkin yang maaf membedakan antara organisasi tasawuf dan kita saling mengingatkan, saling support, tidak harus menunggu waktu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak sendiri lebih suka bekerja secara individual atau secara tim? Terus pertanyaan begini, dalam organisasi kan? Iya. Nah, kalau saya sendiri lebih suka secara tim. Namanya organisasi kan, harus secara tim. Semua harus solid, kompak, dan lagi tadi harus saling mengingatkan, memberi masukan. Seandainya ada perbedaan, kita tampung dan kita kembangkan bersama-sama. Pokoknya untuk kemajuan organisasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa kunci keberhasilan sebuah organisasi dalam mengerjakan target kerjanya? Menurut Bapak itu bagaimana? Kalau saya pribadi tidak begitu. Kunci keberhasilan adalah kekompakan atau kesulitan semua tim, semua anggota. Seandainya ada suatu program, misalnya di sini ada nanti sebentar lagi ada program dari pusat itu Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Setia. Kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan adanya kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia itu, kita membangunkan warga-warga yang kurang mampu rumah untuk layak dihuni. Kalau disingkat ya RL Rumah Syukur, RS KILHS, Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Setia. Itu pun harus ditopang seluruh anggota. Seharusnya ini pertanyaan terakhir sih Pak, tapi saya masih penasaran, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak itu ketika akan mengambil sebuah keputusan dalam organisasi itu bagaimana? Melakukan diskusi secara terbuka, demokratis, atau justru apapun keputusan seorang pemimpin itu harus dilaksanakan oleh anggotanya? Sesuai dengan anjuran dalam mungkin para hadis wasyiruna bil ma'ruf wasyura bainahum bil amri, dan kamu itu harus menyelesaikan urusan dengan musyawarah. Kita ambil mufakat, sepakat. Kehendak anggota banyak itu mufakatnya bagaimana? Seandainya seorang pimpin kok dia itu ingin keinginannya dipenuhi, saya kira nggak bisa. Mungkin itu sih Pak dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik sikap ataupun tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih ya Pak.